Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi ataupun musibah-musibah yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah masih bersama gestar saya Mas Alip. Pada malam hari ini, memang kita bikinnya malam ini sahabat. Mas Alip senggangnya malam hari datang, ya wis saikhlasnya bae wis karep-karep Mas Alip wis. Kemarin aja banyak Mas Alipnya kemana, Mas Alip nih bengi kangelan, apalagi malam minggu jatai keluarga kok nggak pernah nayul. Dan saya bilang tenang saja. Namanya gestar, suka-sukanya dia mau datang monggo atau kayak karpe, yang penting kita tetap live streaming. Nah ini betul. Mas Alip datang, mudah-mudahan keluarga Mas Alip diberikan kesehatan, amin. Diberikan kesejahteraan, amin. Diberikan keselamatan dohir dan batin. Amin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membawa satu bila pusaka yang berdapur cukup cukup familiar di masyarakat ya, bahkan dapur ini juga familiar di kalangan bawah, juga familiar di kalangan atas. Karena dapur ini bisa masuk untuk kalangan atas maupun kalangan bawah. Karena memang kadang ada dapur yang dikhususkan untuk ningrat saja. Tapi kalau ini tidak. Karena kalau kita melihat dari negeri kita Nusantara itu kan agraris. Nah, kalau agraris berarti kan banyakan pertanian. Ya. Dapur ini adalah dapurnya keris lurus. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari bilahnya yang lurus ya, kemudian bilahnya lurus, gandiknya agak tinggi, lebih dari keris-keris yang biasa, memakai sokokan, pecetan ya, sokokan memakai belumbangan atau pecetan ya. Itu saja ini adalah dapurnya namanya Mahesa Lajer atau Kebo Lajer. Makanya saya bilang kalau bicara tentang Mahesa Lajer atau Kebo Lajer, dulu banyakkan orang itu lebih beranggapan cocok dipakai oleh para petani. Tapi para bupati pun memegangnya maupun para lurah, karena ini secara makna filosofinya dari dapur Kebo Lajer itu adalah untuk mengayomi atau melindungi. Melindungi dari apa? Kalau dari ini saya ceritakan dulu apa tidak nih? Nanti keburu ditayu. Kadang saya dilematisnya begitu ya. Kalau saya mau menceritakan ya, nanti takutnya settingan dengan Mas Alip. Mas Alip terpengaruh dengan yang saya sampaikan ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, nantilah saya ceritanya nanti saja ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya ini adalah nyujen. Kemudian kalau kita lihat dari pecetan atau belumbangannya, ini ikutnya sahabat Pusaka Jawa, pecetan atau belumbangan adeg bata. Jadi kelihatan gagah. Seperti bata yang berdiri. Kan pada umumnya kan bata rubuh begini, kalau ini adeg bata. Karena gandingnya tinggi. Ya, ini adeg bata. Oke. Kemudian saya lihat dari material besinya dulu. Material besinya ini adalah hitam kehijau-hijauan. Ya. Ini hitam kehijauan sahabat Pusaka Jawa. Pamornya saya lihat
Ini pamornya lebih ke arah wengkon isen. Ya. Oke. Nanti Mas Alip Nayu saya menjelaskan ya. Oke. Kalau kita lihat dari gandiknya yang agak miring, kemudian sirah cicaknya lonjong, ini sudah menangguhkan ciri dari garap mana, nanti saya jelaskan. Tapi jelaskan setelah Mas Alip Nayu. Kita sinkronkan. Silakan Mas Alip. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sembari Mas Alip Nayu, kita ini dulu, tak matikan dulu suaranya. Sembari Mas Alip Nayu, kita nanti ini dulu ya, saya jelaskan. Mahesa Lajer artinya lurus, sahabat Pusaka Jawa ya. Kemudian Mahesa dulu itu adalah nama kebanggaan atau nama kebesaran, karena dulu Mahesa itu dipakai untuk gelar-gelar orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Ya, gelar-gelar ningrat, sahabat Pusaka Jawa. Contoh Mahesa Anabrang, Mahesa Cempaka, kemudian di Bali Kebo Iwa. Kebo kan sama dengan Mahesa, sama ya. Kemudian apalagi banyak, kadang saya lupa ya. Banyak sebetulnya yang namanya Mahesa itu banyak. Artinya Mahesa itu dipakai untuk gelarnya para bangsawan yang memang kesatria, sakti mandraguna, dan juga punya jabatan yang tinggi di pemerintahan atau di kerajaan pada waktu itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi tidak salah juga kalau dapur Mahesa Lajer ini dipegang oleh para bupati ya, ataupun para pangreh projo yang lainnya. Oke, silakan Mas Alip, apakah ada tetangga sebelahnya? Ada Mas. Ya. Oh, ini tetangga sebelahnya ini tidak atau bukan berwujud seperti golongan kita. Ini dia berwujud seperti kepala naga. Yang kayak garang nyala-nyala. Dengan badannya itu kayak semacam kayak api. Makanya untuk warnanya ini, untuk warna energinya ini merah. Energinya untuk auranya ya. Auranya warnanya merah. Dia didatangkan dari gunung berapi yang ada di daerah Sunda. Berasal dari gunung berapi yang ada di daerah Sunda. Nanti kalau kita bicara gunung Merapi daerah Sunda, berapi kan ada Gunung Salak, ada Gunung Cermai, ada Gunung Galunggung, ada di Garut Papandayan, di Tasik Galunggung, di Kuningan Cermai, kan seperti itu. Berasal dari, tidak disebutkan gunungnya mana. Enggak, cuma gunung. Gunung berapi di daerah Sunda. Terus namanya siapa Mas? Dia nggak mau sebut nama karena dia nggak berwujud. Wujudnya cuma kepala, manggut-manggut, dengan badan kayak apa, menyala merah. Kepalanya jadi ular ini. Ini ular. Kepala ular, naga, tapi badannya kayak api. Kayak api menyala. Gitu. Kayak barongsai. Ya, barongsai sudah dia. Iya. Betul. Tapi badannya api. Ya. Jadi wajar saja kalau umpamanya aura dari itu merah. Ya. Biasanya kalau aura merah itu lebih cenderung agak panas ya biasanya. Kalau di sini kan energinya warnanya merah. Nah, seperti itu. Sering saya babar sih. Ini dulunya ini dipesan oleh seorang hulu balang. Di suatu kerajaan besar yang sering terjadi pemberontakan. Hulu Balang ya. Daerah mana itu Hulu Balangnya? Hulu Balang daerah kerajaan di daerah Sunda juga nih Mas. Sunda. Untuk namanya ini dia punya nama Hulu Balang pertama atau satu. Berarti kemungkinan Hulu Balang 1, ada Hulu Balang 2. Ya. Anom 2, Anom 3 mungkin. Ini Hulu Balang namanya Anom 1. Hulu Balang Anom 1. Iya, Anom 1. Itu pemesan awalnya. Pemesan awal. Berarti yang pertama punya pusaka ya. Betul. Siap. Terus kalau untuk tuahnya Mas, tuah. Nah, harapan dari
Hulu Balang ini karena seringnya dia diutus untuk meredam pemberontakan, agar dia tetap fight, agar tetap semangat, kobar-kobar, mentalnya baja, terus nggak terkalahkan. Dia minta dibuatkan ini ke seorang empu, makanya didatangkanlah penghuni sebelah berwujud seperti tadi dari gunung berapi di daerah Sunda. Jadi tuanya buat agar orangnya selalu fight, selalu kayak selalu fight, mentalnya baja, ditakuti, jadi pemberani, terus pantang menyerah sebelum kalah. Ngeri kali, pantang menyerah sebelum kalah gitu. Jadi lebih baik kalau sekarang lebih baik pulang tinggal nama ya. Oh gitu. Itu sejarahnya itu. Jadi tuahnya adalah agar, tapi ini ada berarti pasti ada nilai perlindungannya dong. Ada. Karena buat fight ya. Betul. Untuk berarti pertama buat perlindungan. Ya. Perlindungan dari bangsa manusia. Iya. Iya kan? Dari manusia tetangga sebelah ada enggak? Otomatis ada ini. Oke, jadi plus dia meliuk kalau misalkan lawannya itu kayak punya sama lah kayak gini ya dia orang serat. Oke, terus sendiri. Untuk menambah keberanian. Terus apa lagi? Mentalnya kuat. Ya itu tadi sama ya, mentalnya kuat. Mental tambah berani. Kalau bahasa saya fight. Tambah fight, ini cocok buat terus apa lagi? Terus semangatnya itu tinggi lah untuk selalu maju terus, penyemangat untuk karena dia seorang pemimpin dalam perangan. Dia itu terlihat selalu fight. Iya, tidak ngedon itu arahnya itu. Siap. Terus untuk perawatannya Mas, seperti pada umumnya kasihlah semacam wangi-wangian. Perawatan cukup dengan wangian ya. Wangi apa aja, asal ada aroma wangi. Nah, kalau bicara tentang ini ya, tentang wujud kepala naga, ya. Wujud kepala naga ini kira-kira ini dampaknya memang benar kalau dilihat dari auranya ya. Aura merah itu kalau pusaka auranya merah itu maaf ya, ini bahasanya nggak boleh kena kesenggol, mudah marah. Betul. Ya kan, jadi diharapkan kalau untuk punya pusaka ini ya kalau menurut buku-buku pakem ya. Kalau pusaka beraura merah cocoknya dipegang tentara dan polisi. Makanya cocok pas ini adalah untuk Hulu Balang kan. Nah, kalau sekarang dipakai untuk siapa bisa saja tentara atau polisi. Kemudian di sini kan untuk yang punya keberanian, debt collector. Iya ini. Iya Mas. Tukang tagih. Iya Mas. Ya kan. Kemudian untuk marketing juga. Kadang marketing itu di tengah jalan mau ngadepin orang yang kaya, ngedon mentalnya. Tapi kalau ini kan wis maju serang wae wong paling pada mangan segane kan. Masalah hasil mburi yang penting ketemu nih disit kan seperti itu. Jadi kita juga harus fleksibel sahabat pusaka Jawa, bahwasanya pusaka dibikin untuk keberanian pada era dulu mungkin untuk berperang. Tapi kalau sekarang kita kan perangnya perang ekonomi. Jadi bisa saja dipakai untuk model-model kayak jaksa juga bisa. Karena jaksa kadang dapat teror-teror ataupun dari pengacara pun bisa. Terus untuk debt collector pun bisa, untuk marketing pun bisa. Untuk orang lapangan pun bisa. Pusaka itu sebetulnya tergantung penggunaannya. Betul. Bener nggak Mas? Betul. Nah kalau mau digunakan untuk hal-hal yang baik, bagus. Apalagi ini untuk penyelarasannya bagaimana ini? Coba. Kan tadi baru perawatan. Nah untuk penyelarasannya. Ya sahabat. Satu dia itu kan selalu dikasih wangian. Wangian. Nah ini naga ini sukanya mainan. Mainan.
ini yang di bawah itu bukan main sebenarnya. Dia kan suka meliak-liuk. Nah, harapannya itu samalah di saat hari kelahiran sama ini apa namanya Mas? Kalau hari kelahiran? Weton ya. Hari kelahiran sama weton itu dia minta kayak semacam dikasih ini ya, mainan ini yang kayak kalau di tanaman itu kayak semacam apa ya, rumputnya Mas, tapi diikat. Terus? Itu terus dekatkan di situ. Oh, pakai rumput aja. Iya, pakai rumput aja kayak rumput lah. Rumput gajah lah ya. Rumput sembarang rumput yang diikat itu kayak dikepang-kepang. Iya, kepang. Taruh saja di situ. Hari weton ya. Hari wetonnya. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa. Terus apa lagi Mas? Coba. Pernah masuk sejarah pada kerajaan apa kalau bisa? Di daerah Jawa Barat ini. Jawa Barat ya. Kerajaan terbesar Jawa Barat. Ya paling itu. Kalau nggak Pajajaran ya itu. Intinya di zaman kerajaan besar yang sering terjadi pemberontakan. Oke. Siap. Ya. Di era itu memang banyak. Coba sekarang tak jabarkan ya sahabat Pusaka Jawa sembari minyaki. Nah, kebetulan minyaknya di sini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang tak jelaskan. Ini besinya berwarna hitam kehijauan, ciri dari besi pulosani. Kemudian juga warnanya keperakan. Besi pulosani tuah atau angsarnya adalah cocok untuk kerezekian dan juga untuk kederajatan. Nah, di sini kan untuk keberanian juga untuk kederajatan ya. Ini dari tuah besinya saja. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutanya, pamore yang gaji ya. Kemudian gandiknya yang miring ya. Kemudian gonjonya, sirah cicaknya yang lonjong, ini estimasi tangguhnya Pajajaran. Jadi antara kenapa saya tidak sebutkan dulu, takutnya mempengaruhi alam bawah sadarnya Mas Alif. Oh Mas ngomong Pajajaran jadi disetting lah ya tayuhe Pajajaran gitu kan. Nah ini kemudian kalau kita bicara tentang wengkon isen, tuah atau angsarnya adalah untuk melindungi pemilik dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul. Tapi tidak cuma pemiliknya saja, karena di sini ada isen bisa saja keluarganya dan yang lainnya. Betul Mas Alif. Betul, karena dia kan seorang hulu balang. Iya. Dia pun melindungi, mengayomi dari bawahannya. Kan seorang suami berarti anak istrinya. Betul. Nah, seperti itu sahabat Pusaka Jawa ya. Kemudian coba tak ukur. Ini kan tak kasih minyak karena kan katanya senangnya diminyakin. Nah, kemudian tadi saya hubungkan cocokologi. Apa itu? Artinya ini kan dapurnya Mahesa Kerbau. Ya walaupun dalamnya naga, tapi kan ternyata mintanya perumput. Kerbau kan pangannya suka. Gitu ya. Iya, rumput ya. Iya, dengan rumput panjang 31. ya. Ini masih ikut dalam keris yang standar atau normal. Kerisnya tampilannya sahabat Pusaka Jawa enak ya. Wangun ke pantes. Terus kemudian ditangting ringan sahabat Pusaka Jawa ya. Ini estimasinya adalah Pajajaran. Kalau kita lihat dari gonjonya, sirah cicaknya, gandiknya yang miring, terus pamornya yang gaji. Yang bikin istimewa besinya adalah besi pulosani. Besi pulosani itu paling bagus. Artinya bukan paling bagus, cocok dibuat untuk pusaka. Ya kemudian tadi hulu balang ya. Ini hulu balang yang kepesan hulu balang anom 1 ya. Kemungkinan ada juga anom 2, anom 3. Saya harus lihat sejarah. Ya. Apakah ada sejarahnya enggak? Tapi ya nantilah kalau umumnya anom, adipati anom, kanoman Cirebon mungkin ada ya. Tapi nggak tahu, nanti lihatlah dicocokologi, dicocok-cocokkan seperti itu. Karena begini sahabat pusaka, saya itu ketika bicara tentang isoteri pengen saya lebih senang begini. Pusaka yang mempunyai sejarah, antara pusakanya tangguhnya dengan isinya pas. Itu saya senang. Ya, saya senang. Artinya isoterinya katakan dari Jawa Barat, ya ternyata tangguh Jawa Barat gitu kan. Tapi tidak harus juga, karena kadang begini, sang empu
umumnya nih, ini keris-keris mana? Katakan keris daerah sini. Ternyata yang pesan orang Malaysia atau orang Singapura atau orang bisa saja. Banyak sampai sekarang pun banyak kok. Banyak. Jadi bahasa makanya kan saya nanya ke Mas Arif, ini pemesan awalnya siapa? Oh iya. Gitu. Iya. Karena kadang si Fulan lagi bertandang ke Jawa. Ya. Tapi dia orang kaya atau orang yang mempunyai kedudukan, akhirnya datang ke empu yang di Jawa, tolong dibikinkan. Kemungkinan bisa banyak terjadi. Itu banyak sekali loh. Betul. Ya kan? Nah seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur Mahesa Lajer adalah dapur yang familiar, artinya dapur yang sangat populer ya di kalangan atas maupun di kalangan bawah. Jadi jangan sampai sahabat Pusaka Jawa punya paradigma keris kebo Lajer diperuntukkan hanya untuk petani, itu salah besar. Ya. Ngopine kurang adoh. Karena bupati dulu juga pegang ini. Betul. Karena bersifat untuk mengayomi, apalagi kalau dilihat dari sisi tuahnya. Di sini adalah naga. Kepala naga itu lebih ke arah ke pengayoman, kekuasaan, jabatan. Nah, jadi ini pas. Dan di sini tuanya juga ada untuk keberanian, menambah keberanian. Pastinya kalau untuk nambah keberanian juga pasti ada efeknya, yaitu perlindungannya. Betul. Baik dulunya ini buat bertemu, pasti ada untuk perlindungan dari bangsa manusia. Ya. Iya dong, karena fisik ya mainnya. Kemudian juga dari tetangga sebelah. Betul. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Pusaka Jawa ini kerisnya cukup lumayan ya. Lumayan wangun. Ini tak tempelkan ya, jadi taruh di warongko. Jadi kita tahu cara perawatannya. Ya. Tapi untuk perawatannya wangian sama rumput yang diikat. Ya, rumput yang diikat. Nantilah orang muat tulisannya. Seperti itu, bentar tak tulis ya. Kak, coba Mas, sama rumput diikat ya. Rumput yang diikat-ikat kayak semacam kepang-kepang itu. Jadi memang tiap pusaka beda-beda. Ikat. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun. Ada lagi Mas? Silakan. Buat tambahan barangkali ada. Karena kalau semakin banyak informasi yang didapat, kita akan semakin itu dulu senang. Mas kayaknya. Cukup ya. Jadi memang ini sang empu ngambilnya tetangga sebelahnya dari Gunung Merapi. Gunung berapi. Kalau Gunung Merapi kan Jogja, artinya dari gunung yang aktif. Betul. Ya, karena ada gunung yang tidak aktif. Gunung berapi kemungkinan bisa saja Gunung Cermai, Gunung Galunggung, kemudian Gunung Salak, ya kan, Gunung Papandayan di Garut pun masih mengeluarkan begitu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, artinya ini memang jenisnya kelasnya pusaka, ya, dan antara tangguh dan isi sinkron, sama. Ya, ini lumayan, jadi untuk dipegang, mungkin kalau dipegang orang Jawa Barat lebih bagus lagi. Ya enggak juga sebetulnya, pusaka pegang siapa saja yang penting cocok. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Ya, yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada buat PR, jika tidak ada maafwan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.